Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ananda-ananda sekalian, kita bisa berkumpul kembali walaupun dengan virtual ya, dengan Zoom meeting. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa keinginan belajar kita kepada Ustadz Iwan Januar. Nah, untuk kali ini temanya adalah mendidik anak di era digital. Nah, Assalamualaikum Ustadz Iwan Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua guru-guru peserta juga sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini abis sekalian, ananda-ananda sekalian, dengan tema mendidik anak di era pandemi ini, yang pertama harus kita ketahui itu adalah sebetulnya apa sih itu yang dinamakan dengan era digital gitu ya. Maaf, maksud saya itu temanya adalah mendidik anak di era digital ya. Jadi apa sih yang dinamakan dengan era digital itu, terus bagaimana cara mendidik anak di era digital ya kan, yang insya Allah selanjutnya akan dipandu dan akan disampaikan materinya oleh Ustadz Iwan Januar. Bagaimana Ustadz? Sudah siap Ustadz? Insya Allah. Bismillah. Oh, siap ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, dipersilahkan. Baik. Terima kasih. Jazakallah khairun jaza Ustadz Sherly yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah wa qala aidan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattabu syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati dan banggakan tentu seluruh jajaran Yayasan Insan Tama Rangkas Bitung, kepala sekolah dan juga tentu para ustadz ustazah yang Masya Allah di tengah pandemi ini masih juga bekerja keras untuk mendidik anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan senantiasa kesehatan, memberikan perlindungan, dan juga memberikan tentu saja rezeki yang barokah. Yang juga saya banggakan semua wali siswa dan wali siswi, wali murid, ayah dan bunda, abi dan umi, aba dan umma, yang mengantarkan putra-putrinya ke pendidikan di SDIT Insan Tama. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh sebagai zuriyah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan pada uswah kita, Habibullah Habibuna, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita tentu memohon, minta kepada Allah agar kita ada di dalam barisan umat beliau, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita kesempatan bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dengan beliau nanti di yaumul akhir di dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang Allah muliakan, juga para ustadz ustazah rahimakumullah, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya itu tumbuh sehat, kemudian juga akalnya sehat ya, dan yang sudah pasti yang kita harapkan sebagai orang tua muslim, anak-anak kita tumbuh sebagai generasi yang solih dan solihah, yang lebih baik daripada kita orang tuanya. Saya percaya itu harapan semua orang tua dan juga semua wali siswa-siswi SDIT Insan Tama Rangkas Bitung. Betul begitu ya? Mau tambahkan lagi? Silahkan. Mau tambahkan lagi? Saya Pak ingin anak saya jadi ilmuwan, silahkan. Ingin anak saya jadi ulama, silahkan tambahkan lagi. Yang jelas intinya bahwa kita ingin anak-anak kita ini tumbuh sehat, kuat, dan yang paling pokok soleh dan solihah. Karena memang memiliki anak itu harus punya tujuan.
Saya membuat tulisan di situs saya iwanjanuar.com, ada satu tema artikel yang saya tulis, jangan membesarkan anak tanpa tujuan. Nah, ayah bunda, kita punya anak harus punya tujuan. Anak ini mau diarahkan kemana? Mau dijadikan apa? Loh, emang ada dalilnya, Pak? Ada, kita baca dalam Quran. Bagaimana misalnya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, limpahkan aku minas solihin. Keturunan dari golongan orang-orang yang soleh. Di situ Nabi Zakaria nggak cuma meminta Rabbi habli walad. Ya berikan aku anak, tidak. Tapi yang diminta adalah anak-anak yang dari golongan orang-orang soleh. Artinya beliau sedari dini, ketika anaknya belum lahir, bahkan istrinya belum hamil, itu sudah meminta kepada Allah agar putranya atau putrinya nanti bila Allah mengizinkan beliau punya keturunan, karena beliau ini sudah usia tua ya, sudah lansia, tulang sudah rapuh, rambut sudah memutih, ya saya jenggot sudah memutih di sini ya. Kemudian juga istrinya divonis mandul oleh tabib pada masa itu, beliau tetap bermunajat pada Allah. Minta agar diberikan keturunan dan bukan sembarang keturunan, tapi keturunan yang solih dari golongan minas solihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Ada lagi, ada dalam Quran surat Al-Furqan, bagaimana doa yang saya percaya ayah bunda sering baca. Doa juga yang sering baca para ustaz-ustazah, ya baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum, doanya pasti itu, ya. Yaitu Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan pada kami pasangan azwazina wa dzurriyyatina dan keturunan kami yang bagaimana? Yang qurrata a'yun, yang sejuk dipandang. Bagaimana sih sejuk dipandang itu? Ya menyenangkan. Artinya bukan cuma fisiknya cakep, fisiknya cantik anak-anak kita itu, tapi juga memiliki akhlak yang mulia, memiliki pemikiran yang luhur, pemikiran yang didasarkan pada akidah Islam. Karena apa artinya? Anak itu cantik atau ganteng, tapi kemudian ternyata kalau kata orang Bogor bilang, bangor begitu ya. Nggak nurut, berontak pada orang tua. Jangan sampai. Saya pernah bertemu dengan seorang kenalan, dia cerita dia punya seorang putri yang dia sekolahkan di Amerika, dan nggak main-main, itu di satu kampus yang nomor 3 di dunia, peringkat kampusnya itu. Jadi dia masukkan ke sana, ketika dia pulang, kemudian ketemu dengan saya, ayahnya bilang pada saya punya anak Pak, lulusan Amerika Serikat, di kampus nomor 3 terbaik di dunia, tapi saya tidak ada kebanggaan pada dia. Loh, bayangkan, anaknya kuliah di Amerika, kampus nomor 3 di dunia, sudah lulus, ya, tapi ayahnya bilang, saya nggak bangga dengan dia. Kenapa? Anak saya, Pak, waktu sebelum berangkat ke Amerika, anak saya itu anak yang manis, nurut sama orang tua. Begitu pulang dari Amerika, saya suruh sholat saja, saya harus berantem dulu dengan dia. Jadi maksudnya, kalau kata orang Rangkas Bitung bilang, Pak adu-adu omong dulu. Sama anak, itu baru nyuruh sholat. Belum nutup aurat, pakai kerudung, pakai jilbab, itu sangat berat sekali. Nah, itu ya, makanya doa yang kita minta, yang kita panjatkan pada Allah adalah waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan anak-anak kita adalah yang qurrata a'yun, yang sejuk dipandang. Kalau kita lihat, menyenangkan kita, karena fisiknya menyenangkan, dan terutama adalah syahsiahnya, kepribadiannya adalah menyenangkan. Bunda sekalian, tentu membesarkan anak tidak cukup hanya dengan doa ya. Jadi salah kalau kita hanya cukup berdoa saja. Kita bukan golongan fatalistik, bukan golongan udah pokoknya tawakal sama Allah deh, banyak doa, selebihnya urusan Allah. Enggak demikian. Karena Allah Ta'ala meminta kita juga untuk apa? Untuk berikhtiar dalam membesarkan, membimbing anak-anak kita ke jalan yang Allah ridhoi. Persoalannya, nah ini persoalannya ya, bahwa ternyata tidak semua orang tua kemudian paham dan mau berikhtiar untuk membesarkan anak-anaknya di jalan Islam. Ada juga orang tua yang tidak mau belajar untuk mendidik anak-anaknya. Mohon maaf, banyak orang tua yang berpikir bahwa membesarkan anak itu natural saja. Tobi'i, alami. Dia tuh, dulu uyut saya, kakek saya, ya, orang tua saya, membesarkan saya nggak perlu pakai macam-macam kelas parenting, ya, kelas untuk orang tua, bisa kok saya tumbuh seperti itu. Ya itu insya Allah, itu kebaikan juga. Tapi ya sini saya ingatkan bahwa
kondisi kita hari ini beda dengan kondisi ayah bunda dulu ketika masih anak-anak. Terutama saya generasi lahir di bawah tahun 80. Mungkin paling tua di sini Kak ya. Ada yang lebih tua dari saya, bunda, ada yang lahir di bawah tahun 50 barangkali. Saya aja masih 90-an. Iya ya. Saya di bawah tahun 80. Nah, ada satu nasihat dari para pendidik mengatakan adibu auladakum fi zamanihim wala yu'adib bi zamanikum. Ulama mengatakan, tokoh pendidik ini mengatakan, didik anakmu pada zaman mereka. Jangan kamu didik mereka pada zaman kamu hidup. Maksudnya adalah teknik kita, cara kita dalam mendidik anak, termasuk mengenal tantangan dan keadaan yang ada pada zaman sekarang. Saya kasih ilustrasi ya, Ibu sekalian ya. Ya, tahun saya kecil, kelas 1 SD, itu nggak ada namanya ini. Handphone tuh nggak ada. Ya. Iya. Jadi nggak ada yang namanya anak-anak tuh megangnya begini ya. Itu nggak ada ya. Kalau sekarang disebutnya generasi HP miring. Atau generasi rebahan. Main game ya, Ustaz ya? Betul. Yang anak-anaknya main game, yang ibu-ibunya nonton drama Korea, begitu ya. Biasanya begitu. Nah ini ya. Nggak ada begini. Nggak ada namanya begini-begini, ya, gitu. Zaman saya nggak ada namanya tablet, bunda. Nggak ada namanya tablet. Yang ada kapsul, puyir, sama sirup, gitu ya. Tablet nggak ada begitu ya. Nah, nggak ada namanya internet. Zaman itu, ilustrasi saja, stasiun TV yang saya tonton cuma satu, TVRI. Nggak ada yang lain. Kalau sekarang, ya di TV saja, di Bogor saya tinggal di Bogor, ya, itu ada hampir 20 channel TV. Belum kalau ayah bunda berlangganan TV kabel. Belum kalau langganan Netflix. Ya, Masya Allah. Kalau kita berpikir bahwa mendidik anak hari ini sama dengan dulu, wah itu musibah. Karena tantangannya beda, challenge-nya beda, kondisinya berbeda, ancamannya juga itu berbeda dengan zaman dulu. Nah, oleh karenanya pentingnya kemudian kita orang tua mengembangkan skill parenting di dalam pendidikan anak, karena memang untuk bisa mengantisipasi segala perkembangan dan keadaan zaman. Termasuk hari ini, insya Allah oleh SDT Santa Marangkas Bitung difasilitasi, kita ingin sama-sama tahu tentang mendidik anak di era digital. Di era digital. Ini kondisi memang yang istimewa. Yang ternyata karakter anak-anak di era digital ini juga berbeda dengan karakter orang tua sebelum era digital. Oke, saya akan share dulu screen-nya ya. Mohon izin. Iya, Ustaz. Silakan. Sudah bisa, Tad? Sudah bisa? Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah. Baik, saya mau tayangkan dulu. Baik, mohon izin sebentar. Mohon maaf, ada waktu jeda dulu. Ya, baik, sebentar. Baik. Wah, mohon maaf. Ini kenapa nggak ada ya? Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Iya, saya ulangi lagi. Iya. Baik, alhamdulillah tertampil ya. Yes, jadi insya Allah pagi ini sampai siang ya kita akan membahas tentang mendidik anak di era digital. Apa sih bedanya Pak? Kok sampai ada khusus mendidik anak di era digital? Emangnya beda, gitu kan? Nah ternyata memang beda. Tadi pesan dari para pendidik, adibu auladakum fi zamanihim. Ya didik anakmu itu pada zaman mereka hidup. Jangan dididik pada zaman kalian hidup. Jadi jangan membayangkan keadaan anak-anak hari ini sama dengan kita waktu kecil, apalagi zaman saya kecil. Itu sudah jauh berbeda. Nah, kalau kemudian kita orang tua tidak mengupgrade, tidak meningkatkan pengetahuan kita tentang kondisi kekinian, ini yang kita khawatirkan, loss anak-anak kita kemudian mereka terbebas dan kemudian tidak mendapatkan bimbingan yang pas. Baik ya. Ini sedikit pengenalan tentang saya ini ya. Ini situs saya, silakan nanti ayah bunda bisa kunjungi iwanjanuar.com.
Ini juga ada beberapa buku-buku saya. Baik, nah ya, tugas orang tua mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Begitu ya, karena memang berbeda. Bagaimanapun yang namanya sains teknologi suatu hal yang pasti akan berkembang dan tugas kita bukan mencegah teknologi, tapi bagaimana menjadikan keluarga kita, khususnya anak-anak bisa beradaptasi dengan teknologi yang berkembang ini sehingga memberikan manfaat, bukan sebagai sesuatu yang mudorot, yang menyusahkan. Baik, sudah kelihatan ya slide-nya ya? Nampaknya? Sudah Ustaz, sudah kelihatan Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Nah, era digital. Nah, ini ya. Setiap teknologi insya Allah yaitu tujuannya memberikan kemudahan dan kenyamanan pada manusia. Itulah Allah memberikan akal pada kita sehingga kemudian akal ini berkembang, dia bisa mengembangkan sains teknologi, dihasilkan berbagai macam hal, termasuk lahirlah teknologi digital, tujuannya memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan. Misalnya apa? Nah, ini revolusi digital ya. Barangkali masih ingat Ibu Bunda sekalian ya. Dulu hand telepon kita kayak begini, lalu begini wireless, lalu kemudian muncul smartphone ya. Dulu seperti ini zamannya ya. Nah, ini juga ya. Ini perkembangan teknologi digital. Dimulai dari perkembangan komputer, kemudian lahirnya internet, muncul telepon seluler, dan kemudian muncullah situs jejaring sosial. Jadi jejaring sosial itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itu muncul belakangan. Awalnya komputer, internet, kemudian ponsel, lalu muncul media sosial. Ya. Ini contoh perkembangan perangkat digital. Ya. Televisinya sekarang televisi digital. Kalau dulu televisi punya nenek saya, kakek saya itu, kalau cari channel diputar pakai tangan begitu, untuk muter channelnya itu ya. Kalau sekarang tinggal diketik, tinggal diklik remote controlnya, sekarang sudah digital. Apalagi nanti ke depan mungkin 2-3 tahun lagi, semua TV di Indonesia digital semua, tidak analog. Kalau sekarang masih analog ya, nanti akan digital semua. Di mana nanti kualitas gambarnya, suaranya lebih bersih, lebih jernih seperti itu. Jamnya jam digital. Komputer digital, game anak digital, lalu handphonenya, laptopnya, semua serba digital, gitu ya. Nah ini kemudian ya perkembangan teknologi. Sekarang muncul e-book, buku elektronik, bukunya digital. Jadi di handphone, di tablet kita, di laptop kita itu bisa menjadi perpustakaan yang sangat luas. Bisa nyimpan ribuan, ratusan ribu, malah mungkin jutaan buku di dalam laptop kita. Karena sekarang buku yang tebalnya mungkin 1000 halaman, yang bundian sampai 20 jilid, itu bisa disimpan di dalam satu unit handphone atau tablet atau laptop. Seperti itu. Ini perkembangan. Apakah memudahkan? Jelas memudahkan ya. Jadi sekarang kalau kita mau belajar, nggak perlu bawa tas besar di gembol. Saya ingat zaman saya kecil dulu itu kalau berangkat sekolah, bawa tasnya gede, bukunya banyak, sampai punggung tuh pegel gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau nanti ke depan, sekarang sudah muncul e-book, buku elektronik. Koran juga sudah elektronik. Makanya sekarang sudah jarang orang jualan koran. Sudah jarang orang baca koran. Orang sudah bacanya di handphone atau di tablet. Betul ya Bunda ya? Gitu. Muncul surat elektronik, email, elektronik mail, surat elektronik. Dulu kalau ngirim surat, saya sering betul ngirim surat dulu, pakai amplop, masukin ya, kemudian beli perangko, dan amplopnya kemudian diletak begitu ya supaya nempel nanti begitu ya, perangkonya diletak atau masuk ke kantor pos disediakan lem aci ya, di kantor pos disediakan seperti itu, nunggu 2-3 hari atau seminggu baru nyampe begitu ya. Kalau sekarang ketik hari ini, detik ini, kirim detik ini, detik berikutnya sudah sampai ke orang yang menerimanya. Itu cepat. Ini surat elektronik dan bisa disimpan, nggak akan dimakan rayap, tidak akan lapuk, nggak akan kehujanan, basah, karena surat elektronik. Mesin tik komputer, teleponnya telepon seluler, termasuk uangnya pun uang elektronik sekarang. E-money, ya, uang elektronik. Jadi kalau belanja nggak usah bawa dompet tebel-tebel, yang penting ada kartunya, ada NFC-nya, kemudian tinggal di barcode, di scan, terbayar semua itu. Ini memang sekarang sudah serba elektronik. Kita nggak bisa hindari, ini terjadi pada kehidupan sekarang. Apakah memudahkan? Ya, sebagian besar teknologi sekarang itu memberikan kemudahan. Betul ya, Bunda ya, sepakat insya Allah ya? Begitu. Kalau dulu kita mau ketemu orang tua di kampung, apalagi sekarang katanya mudik dilarang oleh pemerintah, ya, yang boleh wisata, makanya nanti bilang jangan mudik, tapi wisata kampung halaman, begitu ya, supaya tetap boleh mudik, begitu ya. Nah, kalau dulu cuma telepon saja,
Kalau sekarang bisa video call. Contohnya sekarang kita bisa Zoom, video call dengan Zoom seperti ini kan ketemu. Saya ketemu namanya juga Ustaz Suherli, Ustaz Ridwan, segala macam ya, Bapak Ibu sekalian di sini. Yang jaraknya jauh, Bapak Ibu di Rangkas Bitung, saya di Bogor, itu berapa ribu kilometer itu, jauh betul, tapi ternyata kita bisa ketemu online. Saya bisa lihat wajah Bapak Ibu, bisa lihat juga nih di belakang Kang Ustaz Ridwan ada sofa warna hitam, di belakang ada gordengnya warna biru, itu kelihatan di sana, begitu ya. Tapi kalau Ustaz Ridwan nggak bisa lihat saya. Itu belakangnya tembok, enggak, ini screen aja ya. Ini pencitraan ini ya, seperti itu. Nah itu Masya Allah bisa kelihatan. Kita mau apa, bisa video syuting langsung dikirim cepat, sangat memudahkan. Jadi memudahkan, iya, betul memudahkan sekali seperti itu. Ini contoh juga ya, contoh perkembangan teknologi digital ya, seperti itu. Nah, apa manfaatnya gitu kan? Kita bertanya apa sih manfaatnya? Teknologi digital ini manfaatnya banyak. Satu, sumber informasi. Nah ya, anak-anak hari ini, kids zaman now gitu kata orang sekarang, itu belajar apapun cepat. Tinggal lihat YouTube, mereka dapat tutorial bagaimana cara misalnya membuat kue, masak sayur, ya, kemudian bikin handicraft ya, keterampilan tangan, membetulkan barang. Tinggal lihat di YouTube, banyak yang memberikan tutorial. Seperti itu. Anak-anak saya ya, anak saya pertama itu dari sekolahnya sekolah agama, tapi sekarang kesukaannya desain grafis. Dia bisa Corel Draw, bisa Photoshop, bisa juga fotografi. Dari mana diantaranya? Lihat di internet. Banyak yang menyediakan tutorialnya. Tutorial bagaimana menggunakan Corel Draw, menggunakan Photoshop, penggunaan kamera, segala macam, itu banyak. Saya juga sering memanfaatkan YouTube itu apa? Belajar tutorial, membuat PowerPoint, segala macam. Memudahkan. Sumber informasi. Ada tugas dari guru. Pak Ridwan ngasih tugas, coba cari sebutkan 10 nama sungai di Pulau Jawa. Tinggal klik aja, halo Google, 10 sungai di Pulau Jawa, ada keluar semua itu. Keluar semua itu ya Ustaz. Keluar semua. Dulu ya, zaman saya kecil SD, nggak ada seperti itu. Saya kalau pengen dapat kayak gitu, beli buku namanya HPU, Himpunan Pengetahuan Umum. Ya, itu nama-nama menteri, ya, kemudian nama-nama kota, ibu kota, bandara, sungai, gunung, ada namanya buku HPU. Himpunan Pengetahuan Umum itu. Wah, itu kita anak-anak sekolah wajib punya itu. Karena nanti kalau ujian suka ada, nanti ditanyakan apa nama bandara di Medan, apa nama bandara di Bandung, ya, itu dari buku itu. Kalau sekarang cukup, halo Google, nah itu langsung menjawab semua. Sumber informasi. Kedua, membangun kreativitas. Oh iya, banyak anak-anak hari ini mereka luar biasa, bahkan sudah bisa menghasilkan cuan, kata orang sekarang, menghasilkan duit dari mana? Mereka bikin kreativitas yang ditayangkan kemudian di media sosial ya. Jadi ibunda sekalian, banyak anak-anak itu mereka terampil, punya hobi, ya misalkan masak, punya hobi apa, kemudian ditayangkan di YouTube, banyak followernya, banyak kemudian viewernya, lalu nanti sudah sekian ratus ribu mendapatkan nanti penghargaan, lalu kemudian juga bisa menghasilkan uang. Ini luar biasa ya. Yang ketiga, dengan teknologi digital ini membangun komunikasi ya, jadi lebih mudah. Kalau dulu barangkali kalau ayah saya itu dinas luar, keluar daerah sampai keluar Pulau Jawa, itu mau menghubungi susah. Kita malah nggak pernah kontak karena di rumah waktu itu kami nggak punya telepon. Jadi gimana kabar ayah, udah sampai belum di sana, sehat nggak tahu begitu. Nah, tahu-tahu pulang aja gitu kan, udah seminggu pulang gitu kan. Kalau sekarang gampang dicek begitu kan ya. Jadi para bunda jangan khawatir kalau suami keluar kota gampang dicek. Papa di mana? Di mana nih? Lagi tugas mana ke Tegal, apa buktinya? No picture hoax begitu ya. No video hoax begitu ya. Nah, lihatinlah alun-alun Tegal, lihatinlah kemudian warung nasi Tegal begitu ya. Jadi ini untuk komunikasi, memberikan kemudahan. Bermanfaat? Iya, bermanfaat betul untuk kita begitu ya. Apalagi pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini ya. Hari ini Setama masih daring atau sudah tatap muka? Masih daring Ustaz. Nah, sudah daring ya. Di beberapa daerah sudah offline ya, tatap muka. Di Bogor kabupaten itu sudah tatap muka. Seperti itu. Tapi baru beberapa sekolah yang mau ya, itu pun masih dikontrol terus. Karena ada kemarin satu SMA negeri di Kabupaten Bogor buka 3 siswanya positif COVID, tutup lagi sekolahnya begitu. Nah, begitu ya. Akhirnya daring. Ya ini yang Masya Allah ya, satu hal yang sebetulnya sebagai orang tua, saya juga orang tua, saya punya anak 4 ya, 4-4-nya sempat daring waktu itu, ya itu ngerasa waduh ini nggak efektif banget begitu. Betul.
nggak efektif. Dan yang saya sangat kemudian prihatinkan, saya hanya terpaksa memberikan HP untuk anak saya. Karena saya sebetulnya sudah sepakat dengan istri tidak akan memberikan HP pada anak kecuali kalau sudah SMA atau lebih. Kalau SD, SMP nggak saya kasih. SMA itu baru saya kasih. Atau kalau bisa nanti pas kuliah aja punya HP-nya seperti itu. Tapi karena ini pandemi, pembelajarannya online, mau nggak mau akhirnya kami berikan HP mereka itu. Karena kalau pakai HP orang tuanya nggak mungkin, kami juga pakai buat pekerja. Akhirnya mau nggak mau kami berikan HP seperti itu. Nah ini muncul juga nanti kita sama-sama bahas bagaimana efek negatifnya juga ada seperti itu. Tapi kita bicara manfaat dulu ya di sini ya. Ibu dan sekalian. Apa manfaatnya? 1, 4, pembelajaran jarak jauh. Anak-anak di rumah, Ustadz di sekolah atau di rumah masing-masing bisa kemudian ngasih tugas, bisa cek bacaan qiraatinya gitu ya, cek hafalannya segala macam itu bisa ya. Jadi ini memudahkan. Termasuk seperti kelas ini. Karena pertemuan kita ini jarak jauh ya. Jadi Masya Allah, hari ini saya ada 3 kelas jarak jauh seperti ini ya. Tadi pagi subuh ada pengajian, sekarang di Santama, nanti malam ada lagi pengajian bapak-bapak. Sama-sama online juga begitu. Dan yang luar biasa ini semasa pandemi justru meningkat itu kelas jarak jauh itu. Betul Ustaz ya? Makin banyak malah itu ya. Iya, jadi betul, Masya Allah. Iya. Ada yang sehari bisa 4 kali pertemuan, 3 kali, 5 kali pertemuan. Dari subuh sampai malam itu ada. Beberapa guru-guru saya itu mereka ngaji dari subuh sampai malam. Yang enggak kalau bukan pandemi paling sehari cuma 2 kelas ya. Seminggu 3 kelas. Semasa pandemi malah naik kemudian traffic pengajiannya itu. Dari yang sehari bisa sampai 4, dari pagi sampai malam lagi Masya Allah. Ini berkah juga sebetulnya ya, berkah terselubung ya kan. Dengan begini saya bisa ketemu nih dengan para ustaz-ustazah di Santama Rangkas Bitung, dengan ibunda sekalian. Kalau nggak pandemi saya mungkin nggak diundang ini, nggak ketemu ya. Dan kalau diundang juga riweh begitu ya. Harus bawa transportasi, nyiapin tempat penginapan barangkali ya, menyediakan snack dan kopi. Kalau sekarang saya kopi bikin sendiri nih. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Kalau sekarang saya kopi bikin sendiri, nggak perlu dibikin sama guru-guru ini. Jadi Masya Allah. Ini ada juga ya efek ininya, efektivitasnya begitu ya. Seperti itu. Tinggal bicara masa koneksinya bagus enggak ini ya. Karena lagi terganggu ya memang masalah seperti itu. Baik, apalagi manfaatnya jejaring sosial. Kita bisa kumpul nih dengan teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, dengan keluarga bisa bikin grup malah ya di WA ada WA grup keluarga dari istri, WA grup keluarga dari orang tua, ada WA grup juga kemudian keluarga inti seperti itu. Yang keenam mendorong pertumbuhan usaha. Ya sekarang Masya Allah, ibu-ibu kalau belanja sekarang kemana? Online sekarang. Cukup buka HP-nya ada OL Shop, online shop. Cari yang lagi off sale, lagi flash sale, yang lagi bebas ongkir begitu ya. Tokonya banyak, tinggal cek aja cari yang benar, harganya paling ekonomis begitu ya. Gak usah jalan ke pasar. Kalau ke pasar ongkos, kedua tambah lagi biaya makan bakso di pasar, lebih mahal begitu ya. Nah, kalau di rumah cukup buka HP, klik, bayarnya pun elektronik, pakai m-banking gitu ya. Barang dikirim seperti itu. Nah, ini Masya Allah. Jadi menumbuhkan juga usaha. Juga memperbaiki pelayanan publik. Sekarang banyak sudah pendaftaran sekolah lewat online begitu ya. Termasuk juga bayar pajak online juga bisa seperti itu. Ini dimudahkan seperti demikian. Nah, tapi masalahnya kemudian kita harus ingat bahwa antara kita nih orang tua dengan anak-anak ini ada gap. Gap itu ada kesenjangan. Ada jurang antara kita orang tua dengan anak-anak. Kok bisa begitu? Nah, kita lihat ini. Ya. Anak kita hari ini disebut sebagai generasi digital. Karena sejak mereka kecil sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya digital. Betul ya, Ibunda ya? Ya. Tadi anak kita yang tampil tuh baca puisi kan sudah digital dia. Direkam, ditayangkan di Zoom begitu. Udah digital sejak kecil tuh. Begitu ya. Belum tadi pembelajarannya daring. Oh, ayo 7:30 siap-siap nanti Ustadz Ridwan. Mau ini ada kelas itu kan udah siap depan HP-nya. Mungkin anak kita belum mandi gitu ya karena di rumah soalnya begitu ya. Ya seperti itu. Ya, itu sudah digital. Anak-anak kita hari ini disebut generasi digital. Orang tuanya disebutnya
imigran digital. Apa itu imigran? Pendatang. Kita pendatang. Di dunia hari ini, kita ini pendatang, bukan warga asli. Yang warga asli siapa? Anak kita. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa anak-anak hari ini, mereka sudah kenal dengan media elektronik dan digital sejak lahir. Kalau kita kan enggak. Kita baru kenal ketika umur 20 tahun barangkali, umur 30 tahun. Saya baru kenal handphone itu, handphone yang biasa tapi ya, handphone batu ya, bukan handphone yang smartphone. Itu ketika tahun 2002 ya, itu saya pertama kali punya handphone. Beli second dari teman, merek Motorola, serinya StarTAC. Harga kartu perdananya itu 300.000 waktu itu. Ya, kalau sekarang 5.000 kartu perdana, dulu 300.000 gitu ya. Hilang gitu ya, hilang pula gitu ya. Ya. Jadi masih ada tuh teman-teman saya nyimpen nomor lama saya gitu ya, seperti itu. Nah, Bunda sekalian, jadi baru kenal handphone ya kita belakangan. Tapi anak-anak mereka sudah kenal handphone, difoto ya dengan HP begitu ya dan segala macam. Ini kita nggak bisa pungkiri dan ini nanti berdampak kepada sikap kita dan sikap anak ini yang berbeda. Ini yang mau kita kemudian jembatani. Ya baik. Nah ini. Jadi generasi imigran digital adalah individu yang lahir sebelum munculnya teknologi digital. Setelah adopsi teknologi digital. Itu maksudnya. Nah, coba Cung, ayah bunda, yang waktu kecil gak pernah megang handphone ada? Ada ya, barangkali ya. Nah, itu. Nah, tapi anak kita sekarang lahir sudah megang handphone. Difoto pakai handphone. Di-share fotonya pakai handphone juga, seperti itu. Nah, ini kan satu realita ya. Nah, dan ternyata ini sekarang yang mau saya bahas adalah bahwa generasi digital dia punya ciri-ciri. Punya sifat yang mohon ayah bunda perhatikan. Itu melekat pada anak-anak kita. Apa itu? Pertama, ciri generasi digital, pertama bicara identitas. Anak-anak hari ini mereka terbuka. Mengumumkan identitasnya. Punya akun medsos. Ya, di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Punya akun mereka. Dan dijelaskan situ nanti. Nama misalnya ya Alex gitu ya. Sekolah di mana? SDIT Insan Tama, domisili di Rangkas Bitung, hobi apa, itu dipanjang itu di media sosial. Dan mereka nggak malu, nggak sungkan. Jadi kalau dulu zaman saya kecil, itu bikin kartu nama tuh. Ya, bikin kartu nama, nanti dibagi-bagikan ke teman-teman. Atau bikin buku, nanti itu ditulis ya, kesan dan pesan dari teman-teman dikumpulkan, satu kelas dikumpulkan nanti begitu. Kalau sekarang, identitas anak-anak itu bisa terlihat di mana? Di akun media sosialnya. Ini yang saya minta orang tua juga hati-hati. Saran dari saya, orang tua sebaiknya tidak memberikan akun media sosial pada anak yang belum cukup umur. Karena khawatir. Nanti mereka tidak paham dan banyak hal-hal yang tidak aman di media sosial. Misalnya apa? Trafficking, penculikan anak. Bullying, ya. Jadi cyberbully. Ini sudah banyak kasus anak itu stres, depresi, tertekan karena dibully di media sosial oleh orang-orang. Ya orang-orang yang dia nggak kenal, tapi karena lihat foto dia, lihat status dia itu dibully kemudian. Banyak anak yang tertekan, stres, malah di luar negeri sudah banyak remaja yang sampai kemudian bunuh diri akibat tidak tahan, dibully di media sosial. Ini maka saya minta pada orang tua sebaiknya tidak membuatkan akun media sosial untuk anak kita. Nanti kalau sudah cukup umur. Kalau sekarang sebaiknya enggak begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau orang tua dulu, contohnya saya lah ya, itu sangat privasi. Kita menutup segala kegiatan pribadi, kita nggak mau umbar. Ya, kita mau pergi kemana, makan apa, jalan-jalan kemana. Kalau orang tua zaman dulu kayak saya nih, saya pribadi, itu ya pribadi aja. Tapi hari ini anak-anak kita itu blak-blakan. Lagi jalan-jalan nih, makan bakso, di mana ada fotonya ceklek, unggah di Instagram, di Facebook. Itu Ustaz ya? Iya, Ustaz. Ya, termasuk juga mungkin ustaz-ustazahnya juga mungkin begitu ya. Suka panjang foto gitu ya, seperti itu ya. Iya, ini Ustaz. Lagi kumpul keluarga, foto jepret ya. Nanti pas mau
Pak, namanya bulan puasa, ada kumpul keluarga dulu, makan-makan, foto lagi, unggah lagi, begitu ya. Lebaran nanti foto lagi, unggah lagi, seperti itu. Kalau anak-anak hari ini lebih cenderung belak-belakan, terbuka, dan lebih agresif mereka. Mereka ya ada beberapa dan banyak ya, anak tuh nggak malu memamerkan misalnya ya kekayaan orang tuanya, begitu tuh nggak sedikit. Makanya ada beberapa YouTuber itu yang saya pikir ini nggak sehat ini. Nggak sehat secara mental. Karena dia memamerkan kekayaannya, kekayaan orang tuanya, termasuk juga ya ingin disebut cantik, seksi, ganteng, itu begitu. Tidak sedikit kemudian selebgram, orang itu menjadi selebgram karena apa? Kalau perempuan memamerkan kecantikannya, membuka aurat segala macam, dan itu followernya bisa sampai ratusan ribu. Kalau dulu kan malu, betul. Kalau dulu kan malu ya, seperti itu. Zaman saya sekolah ya, itu kalau ada anak perempuan dibilang, kamu cantik ya, itu malu itu dia itu. Tersipu-sipu itu, pipinya merah. Tapi kalau sekarang, perempuan, anak-anak generasi digital, mereka malah ingin disebut cantik dan memamerkan kecantikan mereka itu di media sosial. Ini cenderung terbuka, belak-belakan. Dan ini rawan juga. Rawan nanti kemudian berbagai macam hal negatif. Misalnya saya berbuli, ya dibully, kemudian juga nanti anak-anak itu fotonya diambil ya kemudian digunakan untuk yang lain, atau juga ya rawan nanti ya dimasukkan konten-konten nauzubillah pornografi pada mereka. Baik, ini beberapa ciri ya. Apa cirinya lagi? Bebas berekspresi. Anak digital sekarang ini mereka nggak mau dikontrol. Ada orang tua yang curhat, Pak, ini anak saya punya akun di Facebook. Saya mau nge-friend sama dia, Pak, ditolak, Pak. Jadi ibunya mau nge-friend supaya bisa tahu kegiatan anaknya di Facebook, itu ditolak. Di unfriend, nggak diterima pertemanannya itu. Itu banyak anak-anak nggak mau diikuti oleh orang tuanya. Termasuk kalau anak sudah megang HP, ya. Ini hati-hati Bunda sekalian. Dia. Apakah ini dari Santama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nanda. Baik ya. Lalu yang berikutnya apa kemudian? Baik. Berikutnya kemudian handphone anak-anak sudah dikunci kemudian. Di lock, kasih PIN, kasih kode segala macam. Karena nggak mau diatur. Mereka nggak mau diatur orang tua. Nah, ini juga satu masalah juga ya. Nah, yang berikutnya ini positif ya. Proses belajar. Anak-anak kita cepat belajar dari media digital itu. Ini yang luar biasa. Coba lihat anak-anak kita. Mereka sudah bisa membuat desain grafis menggunakan aplikasi di Android ya. Itu banyak tuh Canva segala macam, bisa bikin video, bisa bikin desain grafis, itu luar biasa cepat sekali itu. Yang kita orang tua, saya sebagai orang tua udah di atas umur 40-an udah bingung, kayaknya nggak bisa ngikutin saya ini. Tapi anak-anak sangat cepat sekali belajar seperti itu. Baik, Bunda sekalian, itu beberapa ciri generasi digital. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ditangkap untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah gambaran. Oh, anak-anak itu ada kemungkinan punya beberapa ciri begitu. Baik ya. Ini masih ada waktunya, Ustaz Ridwan? Masih ada waktunya? Iya, Ustaz. Insya Allah masih ada, tapi sebelum melanjutkan mungkin ada penayangan video. Baik. Ustaz. Kalau gitu kita break dulu ya kalau gitu ya. Iya, Ustaz. Ya. Baik. Ustaz boleh minum dulu. Itu pun dengan Umi Abi sekalian juga boleh minum. Baik. Terima kasih. Ngopi-ngopi juga boleh, Ustaz. Baik. Saya kembalikan pada Ustaz Ridwan. Tafadhol, Ustaz. Ya. Ya begitulah. Jadi sebetulnya banyak ada positif, ada negatifnya juga dari era digital sekarang ini gitu ya, Umi Abi sekalian. Nah, selanjutnya ada penampilan puisi dari Ananda Niken yang insya Allah akan ditampilkan melalui video. Baik, operator mohon dibantu operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia. Sekolah di SD yang pertama, saya kelas 2 dan juga saya akan mengikuti lomba cipta baca puisi.
Corona karya Niken. Corona, namamu bagus, tetapi kau virus. Karenamu ku jaga jarak. Ku belajar di rumah. Kau penyebab manusia sakit. Banyak pasien di rumah sakit. Korban nyawa tak sedikit. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga corona lekas musnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi siswa-siswi dari SD dan Cantama juga ini beberapa ada yang sedang melaksanakan lomba di FSL 2N. Semoga aja Umi Abi juga mendoakan semoga siswa-siswi SD dan Cantama ada yang menang gitu ya. Semoga menang gitu agar membawa nama baik juga dari SD dan Cantama itu sendiri. Nah, Ustadz Iwan Januar sudah kembali, Ustadz? Alhamdulillah sudah ya. Nah, Ustadz, kira-kira apa saja kemampuan yang dibutuhkan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah nih, Ustadz? Ya. Terutama pada zaman sekarang, yaitu pada era digital ini, Ustadz, yang dimana era digital itu kan ada manfaatnya, juga ada kekurangannya itu sendiri, Ustadz. Baik. Ya, bagaimana, Ustadz? Silakan, Ustadz. Kita lanjut ya, slide itu tadi ya. Baik. Nah, Bunda sekalian, kita lanjut. Tadi kita sudah bahas ya beberapa ciri-ciri generasi digital, dan itu memang melekat betul. Saya perhatikan anak-anak saya juga begitu. Mereka terbuka di media sosial, belak-belakan, kemudian juga kreatifnya juga ada, pertemanan juga banyak seperti itu. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua terkait dengan anak-anak kita di era digital ini. Yang pertama, masalah tentang kesehatan mata anak. Ya, jadi namanya anak itu dia natap monitor, apakah layar laptop, layar komputer atau layar HP, itu berdampak pada kesehatan mata. Jadi mohon atur jangan sampai anak ini terlalu lama melihat handphone karena berdampak pada mata. Paling minimal cepat lelah nanti matanya, iritasi, dan tidak sedikit yang kemudian mengalami gangguan pada retina sehingga harus pakai kacamata. Seperti itu. Ini kalau saya kacamata bukan karena sering lihat HP ya, Ibu Bunda ya. Ini dari kecil dulu, dari SMP saya kacamata, belum ada HP seperti itu. Yang kedua, masalah tidur. Iya, karena anak kalau sudah megang HP, apalagi mabar namanya, mabar tuh tahu Ibu Bunda mabar ya, main bareng ya. Nah, atau juga push rank. Nah, jadi push rank itu naikin peringkat di game begitu level, ya. Naik levelnya begitu ya. Wah, itu bisa berjam-jam itu. Dan bisa mereka curi-curi waktu. Ketika orang tua sudah tidur, dia nyalakan HP-nya, dia tutup pintu atau ditutup pakai selimut, dia main HP. Sehingga banyak anak mengalami masalah tidur begitu ya. Ini yang kedua, mau diperhatikan ya. Karena main game itu kecanduan. Yang ketiga, konsentrasinya jadi buyar. Sulit berkonsentrasi karena terbayang HP. Apakah nonton YouTube, main game, seperti itu. Ini sudah menandakan edik, kecanduan. Nah, ini yang fatal. Kalau sudah kecanduan HP, ini tidak gampang untuk kemudian kita berikan perlakuan, berikan treatment. Kalau sudah sulit konsentrasi, maka pasti belajarnya bagaimana? Naik atau menurun? Pasti menurun, betul. Pasti menurun. Maka lihat saja nanti sama Ustadz Ustazah ya. Perhatikan, tadinya ini anak begitu masuk ya siswa ini kelas 1 kelas 2 bagus nilai-nilainya. Kok tahu drop? Coba dicek. Ada apa ini? Mungkin salah satunya karena dia sudah kecanduan dengan HP. Ini istri saya dosen di satu kampus di Bogor, dia bisa membaca itu. Ada mahasiswanya ketika tingkat 1 itu bagus nilainya, begitu tingkat 2, tingkat 3 itu drop begitu kan. Cuman 2 kemungkinannya. 1 adalah pacaran. Pacaran itu berpengaruh ya pada belajar. Yang kedua, main game. Dan betul kalau ditanya kalau nggak 1 nomor 2 jawabannya. Ada yang dua-duanya, pacaran juga main game. Itu makin hancur nilainya itu begitu ya. Jadi
Kalau sudah main game, hancur itu. Karena apa? Itu namanya mahasiswa, kan sudah mahasiswa ya. Sudah bebas di orang tua, bilang aja ada kuliah di kampus sampai malam. Orang tua nggak tahu kan? Apalagi anak kos begitu. Udah sampai malamnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dia main tuh game online di laptop ya atau di HP. Nggak ada yang tahu. Sehingga kemudian prestasi belajarnya turun. Begitu kan? Tadinya tingkat 1 itu bagus, begitu tingkat 2 dia kenal game, langsung ya. Langsung meroket ke bawah. Itu ada seorang kepala negara bilang nanti meroket ke bawah begitu ya. Seperti itu. Nah, ini fakta. Jadi Bunda sekalian, mohon dijaga. Ini seperti ini. Ini beberapa gangguan. Apalagi kemudian perkembangan fisik. Anak-anak yang sudah gadget addict ya, kecanduan gadget, kecanduan gawai, pertumbuhan fisiknya tidak optimal. Misalnya apa? Anak sering nahan pipis, nahan buang hajat. Kan lagi asik main game. Aduh, dia tahan itu kan. Dia tahan, nggak sehat itu. Nggak sehat. Berarti gangguan nanti di saluran pencernaannya, di saluran kemihnya itu gangguan. Dia akan tahan. Dia milih tahan tidak pipis, tidak BAB karena asik main game. Gitu. Atau apa? Nggak makan. Dipanggil, ayo. Misalkan Alex makan. Terus main itu kan. Main. Sholat dia sholat. Beres sholat main lagi. Begitu kan. Tapi nggak makan. Atau ada juga yang, tadi, kebanyakan makan. Karena sambil nonton, ngemil. Minumnya teh manis, sirup, ya, soft drink, begitu kan, Sprite, Coca-Cola sambil dia nonton, begitu kan. Maka nggak normal. Nggak optimal perkembangan tubuhnya itu. Kurang gerak, begitu kan. Seperti itu. Nah, zaman saya dulu kalau kumpul anak-anak ngapain? Main bola, segala macam. Main bola, bulu tangkis, gobak sodor, galasin, ya, ucing benteng segala macam begitu kan. Ngebolang tuh kita jalan-jalan ya ke sawah segala macam. Makanya anak-anak zaman dulu secara fisik memang lebih bagus. Walaupun makannya ikan asin, tempe, lalap begitu ya. Seperti itu. Ya karena banyak geraknya. Kalau anak sekarang ini udah mager. Ya, ayah bunda mager, malas gerak. Malas gerak. Betul, berbaring, generasi rebahan. Begitu ya. Ini mengganggu perkembangan fisik. Yang keenam apa? Perkembangan sosial juga terganggu. Anak-anak apalagi sejak kecil, sejak mungkin balita atau usia dini, mereka sudah megang handphone, nonton YouTube, maka kemampuan berbahasanya, termasuk kemampuan berbicaranya, itu akan terhambat. Karena pasif, dia cuma nonton. Diam, mulutnya diam. Otaknya juga diam. Gitu. Sehingga dia pasif. Maka kemampuan berbicaranya, kemampuan berbahasanya itu rusak, terhambat. Dibandingkan dengan anak-anak yang senang baca. Baca, diajak ngobrol sama orang tua, sama guru diajak ngobrol, maka kemampuan berbahasanya akan tumbuh. Seperti itu. Ini sama kasusnya dengan anak-anak yang kecanduan nonton TV. Nonton TV terus sehari 4 jam begitu. Maka kemampuan berbahasanya, kemampuan juga berbicaranya akan terhambat. Dan yang berikutnya, dia akan kemudian jarang bersosialisasi. Malas keluar rumah. Mager dia. Kalaupun kumpul, anak-anak sekarang kumpul, mabar. Begitu kan. Kalau namanya mabar, itu sibuk dengan dunia masing-masing. Ya kan, Ustaz ya? Nggak ngobrol kan. Kalau kita dulu main susah biasanya tuh, Ustaz. Iya. Kalau dulu zaman saya kecil itu kalau kita kumpul, kalau udah siang-siang panas dengan main bola, kita kumpul ngobrol, naik ke atas pohon, ada buah, kita ngerujak, bikin buah gitu kan. Ada saya lupa namanya buah apa itu kita bikin sirup gitu kan seperti itu. Jadi ngobrol di situ. Sosialisasi. Teman yang punya komik baru bawa komiknya kita baca bareng-bareng seperti itu. Seru itu. Maka kemampuan berbicara dan kemampuan sosialisasinya itu berkembang. Dibandingkan anak sekarang yang mereka gini terus. Coba. Ngeri kan? Ngeri ini. Ya. Apalagi kemudian, ini perkembangan otak anak itu ya, itu kemudian akhirnya akan juga terhambat begitu ya. Dan tadi yang ke-8 sudah saya bahas, menunda perkembangan bahasa anak kita. Nah, Ibu-Bunda sekalian Allah muliakan, sudah banyak kasus anak-anak yang mereka harus diterapi karena kecanduan game. Banyak yang sudah harus diterapi. Saya punya kawan dulu, ini orang dewasa loh, orang dewasa sudah rumah tangga, itu pernah 3 hari nggak pulang ke rumah.
karena kecanduan main game, ya, di rental. Begitu pulang langsung dimarahi istrinya. Ya iyalah 3 malam 3 hari nggak pulang ke rumah begitu ya, gara-gara Jadi kecanduan kalau main game. dari nafkah Maestro. Iya, ada adik kelas saya waktu SMA itu sampai nggak naik kelas. Kenapa? Dia tiap malam main game. Kalau waktu itu gamenya masih game yang itu, Ustaz. Game yang Pac-Man, game yang cuma 2 dimensi segala macam. Tapi udah kecanduan begitu kan. Sampai tiap malam begitu, akhirnya nggak naik kelas. Ini Masya Allah. Jadi Bunda sekalian, tolong perhatikan ya. Ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan ya. Apalagi kalau misalkan na'udzubillah, anak kita sudah terpapar konten pornografi di dunia maya seperti itu. Nah, oleh karenanya harus ada pendampingan generasi digital, begitu ya. Ini ada satu penelitian, sebagian besar penyebab anak terlambat bicara karena latihan. Lebih banyak main sendiri, terlalu pasif, terlalu banyak nonton TV. Akhirnya anak-anak itu kemampuan bicaranya terlambat. Nah, Bunda, yuk kita maka harus mulai sudah berpikir untuk kebaikan anak-anak kita, ya. Jangan merasa gengsi. Wah, anak tetangga sudah punya handphone, kok anak saya belum, beliin nggak demikian, nggak demikian. Atau kasihan sama anak. Kalau kumpul saudara-saudara, cuman anak kita yang megang handphone, sementara ponakan-ponakan megang handphone, beliin handphone deh gitu. Nggak demikian, ya nggak demikian. Saya termasuk yang galak ya di rumah. Saya itu kalau di rumah, kalau sudah kumpul keluarga, ya, saya bilang ponakan-ponakan, simpan handphonenya. Simpan handphonenya dulu. Sekarang kita kumpul dulu, mau makan-makan bareng. Simpan handphonenya begitu kan. Saya galak, saya ingetin begitu. Supaya mereka ini kemudian lebih senang kumpul ngobrol dengan kita yang sudah uak-uaknya, dengan om-omnya, ngobrol dengan neneknya, dengan kakeknya, tuh ngobrol. Daripada mereka begini terus begitu ya. Seperti itu. Jadi saya ingatkan ke ponakan-ponakan saya, udah jangan megang handphone terus-terusan seperti itu. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Walaupun butuh usaha, butuh proses ya, tapi harus dilakukan seperti itu. Apa? Pertama, ibu dan sekalian, kita harus jadi pendamping anak. Supaya bisa jadi pendamping anak, maka harus menambah pengetahuan. Ayo ya Bunda, harus punya pengetahuan tentang teknologi digital. Tahu Facebook, Instagram, tahu bahaya-bahayanya, ya segala macam. Harus tahu, seperti itu. Termasuk kalau anak suka nonton YouTube, ada beberapa YouTuber itu yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak. Karena penampilannya dan juga bahasanya. Ya, saya pernah sekali waktu saya kata anak saya ini YouTuber yang kalau ngomong gini ya. Terus saya nonton itu, aduh, ngomongnya gogok Bu, gogok ya, gogok begitu, gogok begitu. Jadi ngomong tuh kalau udah dia ungkapan-ungkapan ininya gitu ya. Kan kalau orang Islam tuh subhanallah semacam. Dia mah enggak. Kalau dia ngomongnya gogok begitu kan. Begitu ya. Bilang astagfirullah nih orang gitu kan. Itu kan ditiru kemudian oleh anak-anak yang nonton itu, oleh para followernya seperti itu. Ada itu yang demikian atau konten-konten tahayul, khurafat. Itu anak-anak kita senang juga tuh nonton tahayul, khurafat, senang itu. Akhirnya lama-lama dia takut sendiri. Di rumah takut, di sekolah juga takut karena tadi dia sudah sering memfollow dan mengikuti menonton tayangan-tayangan yang tadi tahayul, khurafat, hantu-hantu di YouTube seperti itu. Jadi Bunda, yuk tambah pengetahuan kita. Yang kedua, arahkan penggunaan perangkat dengan jelas. Jadi kalau misalkan anak minjem handphone untuk apa? Oh, main game. Oke, boleh gamenya apa? Tapi diatur. Durasinya jangan lama-lama. Misalkan sejam saja. Misalkan seperti itu. Atau hanya main ketika hari libur. Dia diberikan pengarahan. Oh, memang boleh main game, Pak. Secara hukum boleh. Namanya main game itu mubah, gitu kan. Tapi kita atur durasinya. Durasi jangan sampai kemudian berlebihan. Ya, kan tadi merusak mata, susah tidur, merusak juga otak. Seperti itu. Baik. Yang kemudian ketiga, imbangi waktu media digital dengan dunia nyata. Begitu ya. Jadi jangan, ayo terus begini anak itu kan. Ya, asik gitu kan. Jangan. Ayo, nak main keluar. Kalau ada acara kumpul keluarga, anak harus ikut. Ikut, handphone simpen, kita kumpul. Bikin kegiatan berenang, misalkan gitu ya, ke pantai, kolam renang, sehingga aktivitas fisiknya itu ada. Jalan-jalan bareng dengan keluarga, bersepeda bareng seperti itu, bikin kegiatan seperti itu. Jadi anak itu fisiknya juga bergerak ya.
Ini yang ketiga. Yang keempat, pinjamkan anak ya sesuai keperluan saja. Sudah selesai, ambil lagi. Atau sudah selesai minta, ayo abang, tadi mana handphone Umi? Mana handphone ayah? Ayo sini, kembalikan. Jadi sesuai keperluan saja. Jangan berlebihan. Dan anak itu perhatikan, anak yang sudah edik, nggak bisa melihat handphone Umi abinya nganggur. Betul nggak? Begitu Iya. handphone Umi abinya langsung ngambil. Gitu kan? Rebutan kadang itu, Ustaz. Betul. Nanti Umi nyari loh, handphone Umi mana nih begitu kan? Tahu dibawa sama anaknya. Mabar di rumah tetangga misalnya begitu, ya. Nah, ini hati-hati karena sudah edik seperti ini. Jadi pinjamkan sesuai keperluan. Kalau anak sudah seperti itu tegur. Loh, kok pakai handphone Umi nggak bilang-bilang dulu? Umi ada perlu loh. Abi juga ada perlu loh. Nah, jadi ingatkan, kasih teguran seperti itu. Ya, lalu pilihkan program yang positif dan dampingi anak untuk meningkatkan begitu ya. Jadi kalau mau nonton YouTube, Bunda, Ayah, Umi, Abi harus tahu yang ditonton akunnya apa, gitu ya. Kemudian juga dampingi juga kalau lagi misalkan browsing, dampingi juga. Kalau misalkan ada PR, ada tugas dari sekolah kan online nih, ada IPA, dampingi begitu kan, agar kemudian tahu seperti itu. Dan gunakan perangkat digital secara bijaksana begitu ya. Jadi jangan misalnya karena sayang pada anak dikasih handphone, dibelikan handphone ya, karena takut anak ini gaptek belikan handphone, nggak demikian. Kita masih harus mengukur anak ini dia belum cukup dewasa, belum cukup umur, maka jangan sampai kemudian mereka tuh berlebihan. Lalu juga ayah bunda pantau lihat apa aktivitas anak di dunia maya. Lihat siapa teman-temannya, lihat juga chatting-chattingnya, ya, dan minta anak kemudian untuk kasih tahu passwordnya apa agar orang tua tahu, bisa dipantau. Karena anak sekarang pinter, dia nggak chatting di WA, nggak chatting mungkin di mana ya, Telegram, dia chattingnya DM di dunia maya. Misalkan dia di Instagram atau di Facebook, ada nanti kan direct message-nya itu, ada chat box-nya. Di situ mereka chattingan. Jadi nggak kepantau sama orang tua, nggak di handphone, tapi di situ mereka melakukan DM-nya, melakukan chattingnya di DM, direct message-nya, di chat box-nya seperti itu. Nah, ibu dan sekalian, yuk ya, 9, nah telusuri aktivitas anak di dunia maya. Ya, mudah-mudahan sudah tahu ya, kalau misalkan di browser, Google Chrome, ya, YouTube itu ada historinya kan? Nah, ibu cek historinya. Cuman kalau anak yang pintar, dia hapus historinya begitu. Nah, jadi mohon tapi kita ikhtiarnya kita lihat apa historinya seperti itu. Kalau ada yang negatif, nah, buru-buru tanya anak, nah ini apa? Ini bunda lihat, ayah lihat, ini buruk loh, ini bahaya. Kalau kamu lihat seperti ini, kamu terpengaruh, sampaikan, berikan, ya, supaya mereka ingat. Lalu kemudian, ini karena kamu sudah begini, handphonenya sementara bunda tahan ya, sampai besok atau sampai 2 hari. Bunda nggak mau anak bunda nanti terpengaruh dengan yang akhlak buruk, yang negatif, sampaikan. Jadi pemberian hukuman itu karena sayang kita. Bukan karena kita benci dia, tapi karena sayang ingin melindungi dia, ingin memproteksi dia, seperti itu. Baik, anak bunda sekalian, Allah muliakan, abdi sekalian, ini mudah-mudahan yang bisa disampaikan bisa memberikan manfaat untuk pendampingan anak-anak kita di era digital. Ya, sebelum terlambat. Karena kan masih pada SD kelas, paling besar kelas berapa SD di sini, Ustaz? Paling tinggi kelasnya? Ini paling besar kelas 3, Ustaz. Nah, kelas 3 ya. Mumpung masih anak-anak kita masih kelas 3 SD, segera kita berikan pendampingan, berikan perlindungan, dan kita proteksi. Karena kalau sudah lama, edik ini terus terang tidak mudah mengembalikan ke posisi normal seperti itu. Baik, Ayah Bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Ustadz Ridwan dan guru sekalian, untuk kemudian nanti kalau ada kesempatan diskusi, saya kembalikan. Tafadhol Mas Kura, silakan Ustadz. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memadukan antara siswa harus paham teknologi dengan membatasi agar siswa tidak terjebak pada perilaku negatif atau konsumtif, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bertanya guru atau orang tua nih? Dari orang tua ini, Ustaz. Orang tua, ya. Baik. Pertama, saya ingatkan, orang tua harus jadi pelopor. Pelopor di dalam penggunaan gadget yang bijak. Jadi ayah bunda sekalian, ayah bunda pun di rumah, jangan setiap saat megang gadget. Nah, gitu ya. Oh, ini untuk pekerjaan. Oke lah. Kalau pekerjaan, bilang pada anak, nah, sebentar ya, ayah ada kerja dulu, nanti selesai, ayah simpen. Yuk kita ngobrol. Gitu ya. Jadi nggak terus-terusan. Bunda juga sama, bunda ya. Apalagi mohon maaf ya, bunda yang bekerja, kan mungkin ada di sini yang kerja barangkali. Kalau bunda sudah sampai ke rumah, pulang dari pekerjaan, dari kantor, segala macam, maka handphone simpen.
Anak-anak bunda punya hak, anak-anak ayah punya hak, diajak main, diajak ngobrol, dipeluk, dicium, punya hak. Jangan pulang ke rumah, dari kerja pulang ke rumah, masih buka handphone. Mending kalau urusan kerja, ngapain nonton drama Korea di handphonenya itu. Mending 1 episode, 3 episode langsung ditonton begitu. Maraton ya. Maraton begitu, karena namanya film serial tuh bikin kecanduan. Ya, nggak bisa berhenti. Saya makanya mencegah diri, menahan diri nggak nonton, karena kalau udah nonton sekali, itu pengen terus nonton seperti itu. Ya saya tahan begitu kan. Lagi pula sekarang banyak pekerjaan masalahnya. Begitu ya. Nah, jadi bunda sekalian, kita orang tua, ayah juga sekalian ya, harus jadi pelopor dalam penggunaan gadget yang bijak. Kalau sudah selesai, simpan handphone kita, taruh tempat yang agak tinggi, agar kita nggak gampang ngambil. Karena kalau nggak gatal, lihat handphone nganggur, kita juga gatal. Pengen buka, pengen cek. Pengen cek. Udah biar aja dulu. Anak kita punya hak untuk kita dampingi, ajak ngobrol, main, bercanda, kita peluk, ya mumpung kelas 3 SD, kelas 1, kelas 3. Itu masa yang nggak lama loh bunda sekalian. Nanti anak kita kelas 5 SD, dipeluk sudah banyak yang nggak mau. Udah malu dipeluk. Dicium, apalagi. Sudah banyak yang malu dicium. Iya, apa sih bunda cium-cium? Aku malu loh gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang kita jarang meluk, mencium anak karena sibuk dengan handphone, la haula wala quwata illa billah, rugi. Ya pertama orang tua jadi pelopor dulu. Gitu ya bunda ya. Selesai pakai HP, simpen. Ini kan untuk keperluan dakwah. Oke, dakwah selesai, simpen. Atau simpen kalau ceramah, simpen ya di tempat atau di tripod, kita sambil kemudian dengan anak ya, sambil dengarkan ceramahnya. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai orang tua nggak bisa jadi pelopor. Orang tua harus jadi pelopor dalam masalah ini ya. Lalu yang kedua, pendampingan, dampingi ya. Misalkan anak perlu apa? Abang mau nonton apa, Bang? Nonton apa di ini? Oke, yuk bareng sama Abi sama Umi nonton begitu. Setelah nonton, kalaupun nggak nonton bareng tapi Abinya, Uminya tahu yang dia tonton apa begitu. Misalkan dia senang dengan, kalau anak saya yang bungsu itu senang dengan ini, dengan akun-akun YouTube itu yang suka melihara kucing. Dia senang kucing, lihat dia tentang kucing. Lihat juga ini apa namanya akunnya Irfan Hakim tuh tentang binatang-binatang begitu. Ya seperti itu. Jadi ya oke lah aman. Kalaupun dia nonton YouTuber yang lain tentang game, itu saya lihat oh ya aman. Jadi dia nonton YouTuber yang juga gamer, tapi memang bahasanya bahasa yang baik-baik. Saya perhatikan oh ya oke lah aman seperti itu. Jadi apa namanya kita pantau seperti itu ya. Dan kemudian Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Silakan. Dari kelas 2 Putri Harisa. Ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau saya dan suami sepakat untuk mengurangi seringnya penggunaan smartphone. Terus. Maka di smartphone kami tidak difasilitasi game dan channel YouTube. Ya. Jadi anak-anak hanya menggunakan HP saat keperluan belajar dan foto-foto saja. Apakah langkah kami benar atau tidak? Mohon pencerahannya. Syukran Ustaz. Ya, bagus itu. Baik, itu bagus sekali insyaallah ya. Jadi memang kita meminimalisir, mengurangi sebanyak-banyaknya dampak anak kecanduan. Gitu ya. Jadi kita kurangi sebanyak-banyaknya. Misalkan kalau bisa diprotek HP-nya gitu kan. Kalau sekarang kan ada tuh beberapa HP itu yang bisa dikunci. Yang bisa buka orang tuanya. Jadi kalau anak buka itu jadi namanya child mode. Jadi mode anak begitu ya. Dia nggak bisa buka apa-apa kecuali beberapa aplikasi yang sudah dipilihkan oleh orang tuanya. Kalau dia mau buka harus ada kode dari orang tuanya. Bisa dengan jarak jauh atau tidak. Jadi ada sekarang macam-macam fasilitas seperti itu. Jadi bunda, ya. Pokoknya kita harus meminimalisir sebanyak-banyaknya efek kecanduan gadget pada anak kita. Begitu ya. Lebih baik anak kita itu dia aktivitas di luar, main sepeda, berenang ya, kumpul dengan teman-temannya, ke masjid sholat berjamaah misalnya begitu ya, silaturahmi misalnya begitu, atau main balok-balok gitu kan, daripada megang handphone terus begitu ya. Jadi kita minimalisir kecanduan anak pada gadget seperti itu. Bagus sekali Bunda, kalau bisa itu bagus. Mohon bisa di kemudian, dan anak pun diberi pengertian gitu ya. Karena kadang-kadang anak penasaran. Kalaupun sesekali melihat, oke lah sesekali aja begitu. Itu Bunda ya, dan Ayah mudah-mudahan bisa dipertahankan. Ya ini kepada orang tua, pada Abi dan Umi juga, apabila ingin bertanya secara langsung juga diperbolehkan ya. Silahkan dibuka videonya dan juga dibuka mikrofonnya. Sembari menunggu dari pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan yang masuk
dari chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum, mau bertanya apa yang harus Salam. dihadapi ketika kita menyampaikan sesuatu atau berdiskusi dengan anak. Anak ini tidak mau mendengar ketika menjawab pun membentak orang tua. Apa yang harus dilakukan orang tua tersebut, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda sekalian, perilaku anak itu sebetulnya cerminan dari informasi yang masuk pada dia. Anak kita tuh kayak teko. Masuk kopi, keluar kopi. Masuk sirup, keluar sirup. Masuk air bening, keluar air bening. Kalau anak bersikap begitu, itu pasti ada memori, ada latar belakang yang masuk kepada dia. Nah, ini harus dilacak, gitu ya. Misalkan tanya aja, Abang kenapa kok kalau Umi tanya, Abi tanya kok suka bentak, suka ngegas? Kenapa begitu kan? Kan Umi juga baik-baik nanyanya. Kenapa begitu? Nah, tanya coba baik-baik pada dia. Mungkin ada satu atau beberapa kejadian yang dia rasakan. Gitu. Nah, kalau maaf ya, kalau ayah bundanya juga kalau ngomong ngegas, ya anaknya ngegas juga. Seperti itu ya. Kalau kita orang tua ngomongnya apa? Gitu kan? Abang. Nah, gitu kan? Ya anak juga ngegas begitu ya. Karena anak itu adalah kayak teko, apa yang masuk itu yang keluar. Ya. Kata ulama, iya begitu kata ulama, kaifa istaqoma azillu wa audahu a'waj. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau barangnya bengkok, gitu kan? Kalau tiangnya bengkok, bayangannya nggak akan lurus. Artinya anak tuh cerminan kita orang tua. Jadi kalau ada anak-anak suka bentak orang tua, coba kita orang tua evaluasi muhasabah. Jadi gini ya, secara konsep pendidikan anak, perilaku anak cerminan orang-orang di sekitarnya, terutama adalah orang tua. Jadi mohon maaf, Bunda, saya nggak menyalahkan, tapi coba evaluasi diri ya. Kalau ada anak ditanya itu dia marah-marah, kebentak, coba kita evaluasi diri. Bisa jadi pertama, kita juga terbiasa kalau ngomong keras, ngegas gitu ya. Atau kedua, bisa jadi karena anak kurang, mohon maaf ya, saya nggak menuduh, tapi tolong evaluasi, kurang mendapatkan kasih sayang. Begitu ya. Karena bagaimana anak bisa bersikap lembut, sementara dia mengalami kekosongan atau minim kasih sayang. Ini dalam dunia psikologi itu disebut dengan namanya skin hunger. Kalau skin hunger ini maaf ya diterjemahkan ke Indonesia jadi jarang dibelai. Ya. Iya, karena yang namanya kita ini bunda sekalian, jangankan anak-anak ya, kita aja para ayah ini kalau jarang dibelai istri kan gimana gitu ya, kayaknya garing hampa. Mohon maaf ya kalau belum nikah ya, mohon maaf ya. Ya, Ustaz Ridwan sudah nikah? Sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Iya. Iya kan? Coba kalau 2 hari nggak disentuh sama nggak dipeluk sama pasangan kan garing itu. Anak-anak apalagi? Anak-anak itu fase ya, yang belum balik ya. Fase mereka sangat butuh pemenuhan gorizatul jinsi, kasih sayang. Jadi yang namanya anak itu bunda sekalian, dia nangis ya. Nggak usah kita omongin, jangan nangis, nggak usah. Kita peluk, nanti lama-lama nangisnya reda, begitu. Jadi itu kekuatan pelukan. Nah itu di luar negeri, di Amerika sampai ada riset the power of hug, kekuatan pelukan. Jadi dahsyat banget. Pelukan itu dahsyat efeknya kepada anak kita, pada pasangan seperti itu. Makanya para ayah juga harus sering-sering meluk istri ya, ayah ya. Gitu, jangan sampai bundanya jarang peluk begitu. Nah, apalagi anak-anak. Mereka sangat butuh sentuhan, kasih sayang, pelukan, ciuman sayang dari orang tuanya seperti itu. Nah, anak-anak yang mengalami skin hunger, kekurangan kasih sayang, maka mereka itu nanti akan mengekspresikannya dengan apa? Dengan marah. Cari perhatian, marah, ya. Kemudian intinya karena dia bingung bagaimana sih bisa merasakan sayang itu. Tapi kalau dia lihat misalkan anak lain ya jalan-jalan bareng sama ayahnya, digendong ayahnya seperti itu ya, dia muncul dong perasaan pengen, gitu. Makanya para ustaz-ustazah di sekolah juga bisa ngelihat ya kalau nanti di sekolah di kelas itu ada anak yang pemurung, gampang marah, emosinya labil, atau nangis, atau sedih, atau marah gitu kan, itu salah satu gambaran anak yang dia mengalami kekurangan kasih sayang. Jadi yang kedua ini mohon kita sama-sama muhasabah, koreksi diri. Begitu bunda ya, ayah juga sekalian ya. Baik. Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Iya, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Walaupun tidak disebutkan nama untuk iya. nama anak. Iya, silakan. Ya.
suami punya prinsip tidak memberikan HP kepada anak-anak sebelum kuliah. Pertanyaannya, bagaimana jika anak terlanjur menonton konten-konten seronok di HP temannya? Ya. Padahal kami di rumah sudah menjaga dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Syukron. Baik. Nah, Ibunda sekalian, ini salah satu ancaman untuk anak dan tantangan untuk orang tua. Itu saya bilang di awal, makanya saya ungkapkan satu nasihat dari pendidik, adibu auladakum fi zamanihim. Didik anakmu pada zaman mereka. Karena mereka tidak hidup zaman kita. Mohon maaf ya, zaman saya itu, mohon maaf ya, kalau mau nonton film porno nggak gampang begitu. Karena itu zamannya dulu video VHS tuh yang tebal itu. Ya, nggak tahu masih ingat, nggak tahu masih ada sempat lihat nggak itu. Jadi kalau mau nonton film itu pakai video VHS tebal gitu kan, susah itu. Atau maaf ya, cari majalah porno itu nggak gampang juga. Tapi kalau hari ini mau lihat pornografi tinggal klik, betul nggak? Tinggal klik, bisa di-share oleh teman-temannya atau minimal linknya di-share, bisa disimpan, foldernya dikunci, nanti di-lock. Nah, itu. Jadi memang nanti mungkin dalam kesempatan kita akan bahas ya tentang bahaya pornografi pada anak-anak seperti itu. Nah, pornografi itu oleh para ilmuwan di barat sudah disebut sebagai apa? Sebagai virtual ya crack cocaine, virtual cocaine, narkoba virtual, narkoba pandangan. Karena pornografi itu menciptakan edik kecanduan. Ini Masya Allah, jangan sampai, mudah-mudahan anak kita dijaga sama Allah. Ya. Nah, gimana caranya? Caranya, kalau anak kita jujur, ya alhamdulillah kita sampaikan, ya nak, bang, ya itu nggak baik ya seperti itu. Itu bukan orang Islam. Orang Islam itu dia malu. Orang Islam itu dia menjaga auratnya. Nggak boleh seperti itu. Dan itu nanti kalau anak-anak nonton seperti itu, nanti bisa gampang digoda oleh syaitan, begitu. Nah, jadi kita berikan tausiah. Ya tausiah, karena biasanya kalau anak-anak lihat seperti itu, dia shock. Dia shock. Dia kaget. Maaf ya. Apalagi kalau di rumah sudah diajarkan kalau jangan nggak boleh ngelihat aurat orang lain, kalau mandi harus sendiri. Suatu waktu dia nonton video porno misalnya, itu shock dia. Pertama kali shock. Tapi kalau terus-terus dihantam, lama-lama nggak shock. Lama-lama edik, kecanduan. Nah, kita cegah jangan sampai ada anak kecanduan. Jadi kalau nanti kita sudah ketahuan anak ini pernah lihat film seperti itu, nah kita berikan penjelasan, kemudian kita doakan mudah-mudahan anak Abi, anak Umi dijaga sama Allah, akhlaknya mulia, hormati perempuan, menjaga juga diri seperti itu. Jadi kita berikan motivasi dan semangat supaya terjaga. Yang kedua, kemudian kalau tahu siapa temannya dan kebetulan misalnya temannya itu main ke rumah, berikan nasihat. Berikan tausiah pada temannya itu. Seperti itu ya. Atau kalau misalkan juga ayah bunda kenal dengan orang tua temannya itu, ya sampaikan. Nggak usah sebut nama lah, sampaikan. Bunda, hati-hati ya. Kemarin anakku cerita, anak-anak lagi rame-rame nonton, lihat handphone, ada yang bawa handphone, dalamnya video porno lu. Nah, itu sampaikan. Supaya kemudian orang tua tuh waspada. Yuk sama-sama bunda kita jaga anak-anak kita. Yuk, jadi nggak menuduh, tapi kita berikan dorongan terus menjaga seperti itu. Itu bunda ya, juga sekalian ya. Masya Allah, memang tantangan untuk kita orang tua hari ini lebih kompleks. Sama, para guru-guru juga lebih kompleks sekarang tantangannya. Makanya kita harus sinergi dengan sekolah, dengan lingkungan, dengan pasangan, tentu apalagi sinergi untuk menjaga, melindungi anak-anak kita. Begitu ya bunda ya. Karena Masya Allah, ini betul-betul satu musibah besar. Umat muslim hari ini dikepung dengan budaya-budaya tidak Islami. Mudah-mudahan bermanfaat ya bunda sekalian. Syukron atas materi-materi yang sudah disampaikan. Banyak sekali materi-materi yang menggugah gitu ya, baru terpikirkan gitu. Apalagi kalau anak sendiri kan belum punya anak nih Ustaz ya. Jadi banyak insight gitu, banyak masukan-masukan tersendiri nih buat anak sendiri. Juga mungkin bagi orang tua juga banyak masukan-masukan itu sendiri. Syukron kasiron Ustadz Iwan Januar. Untuk selanjutnya mungkin akan dipandu lagi kembali oleh MC. Saya pamit undur diri. Mungkin Ustadz Iwan Januar mau ada closing statement, Ustadz? Ada yang ingin disampaikan sedikit? Baik, sedikit sebagai penutup ya bunda sekalian. Yuk sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar meningkatkan kemampuan kita sebagai orang tua. Karena menjadi orang tua itu nggak statis.
harus berkembang. Seiring perkembangan usia anak-anak kita, perkembangan pendidikan anak-anak kita, maka orang tua harus meningkatkan terus skill dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai nggak belajar, harus terus meningkat. Kalau enggak, aduh musibah nanti. Kita nggak bisa mengantisipasi perkembangan anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan, kehilafan dari saya selama materi berlangsung. Allah muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.